Jadi ini adalah model atau suatu pendekatan yang sebenarnya saya biasanya lakukan untuk finding the problem. Ya, finding the problem itu teknik bagaimana kita melakukan atau membuat sebuah business understanding. Jadi semacam itu. Nah, finding the problem ini sebenarnya konsepnya adalah kita melihat fenomena problematika itu lebih luas, gitu ya. Jadi lebih luas. Ya, saya suka menggunakan konsep misalnya di SDGs-nya, atau di Sustainable Development Goal, jadi misalnya semacam itu. Jadi penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwa di dunia itu problematika apapun yang kita hadapi itu dikelompokkan menjadi 17 permasalahan utama yang relatively itu dirasakan atau dialami oleh semua negara di dunia. Jadi dari kemiskinan, kelaparan, ya, kehidupan yang belum sejahtera, pendidikan yang masih marginal, gitu ya, kesetaraan gender misalnya, kemudian air bersih, energi sekarang terjadi di mana-mana, pekerjaan, industri, infrastruktur misalnya, kesenjangan dari gap income segala macam, perkotaan, konsumsi dan lain sebagainya, itu semua menjadi masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, sama sebenarnya problemnya, mungkin nggak kita mengangkat masalah-masalah ini agar kemudian kita dekati dengan pendekatan tadi analisis big data. Jadi semacam itu. Nah, ini penting di apa ya? Harus diperhatikan dengan benar gitu, karena ini apa namanya, kita harus relasikan dengan ini, karena siapa tahu begini peluangnya, siapa tahu apa yang kita kerjakan, analisis kita yang kita kerjakan di lokal ya, di Indonesia atau di kampus kita misalnya begitu, ternyata prediksi yang kita gunakan itu bisa digunakan juga untuk prediksi misalnya kebencanaan di negara yang lain. Nah, itu niat kita, niat saya ketika saya mengerjakan Gconnect kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga untuk misalnya saya menggunakan data COVID. Gitu. Karena menurut saya data COVID itu perkembangannya sama di semua negara kan, ada naik turunnya, udahnya gitu. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Jadi kadang untuk menyelesaikan permasalahan yang besar, bagusnya kita di computer science itu, kita itu bisa menggunakan small data, data model lokal, tapi nanti bisa kita angkat menjadi solusi global. Nah, itu cara berpikirnya semacam itu sebenarnya. Jadi teman-teman yang bergabung di kelas ini, apalagi yang ngambil prodi Ilkom, menurut saya itu sangat 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 bukan beruntung ya, tapi punya privilege. Kita punya privilege mempelajari hal-hal kayak gini, atau minimal yang join di kelas ini lah ya, itu punya privilege bahwa kita bisa melakukan hal serupa. Jadi kayak gitu. Nah, ini menyimpang dikit, tidak terlalu teknikal di analisis, tapi saya ingin pesan ini karena penting banget. Cara apa namanya? Cara pandang semacam ini harus kita 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 maksimalkan sebagai apa ya, value added orang-orang yang ada di computer science semacam itu. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kita juga bisa lihat beberapa problematika yang ada ya. Jadi ini angka kemiskinan itu katanya turun, gitu ya. Kelaparan juga turun. Nah, ini kita lihat apa benar apa enggak, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, tetapi juga menurut saya ini kan baru tahun-tahun kemarin ya, 2018 sebelum pandemi. Saya yakin angkanya pasti berubah setelah pandemi. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi ini juga menjadi menarik untuk kita explore. Nah, ini menarik menurut saya, teman-teman perlu mempelajari SDGs ya, karena SDGs ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya yaitu MDGs. Bagaimana kita bisa bahu-membahu ya, kemudian berkontribusi terhadap permasalahan dunia. Jadi ini yang menyebabkan saya kemarin diundang di forum T20, rangkaian dari programnya G20 di Bali, yang kita ingin mengangkat pemodelan-pemodelan small kita di lokal, tapi bisa diadopsi di level global oleh di dunia manapun. Nggak perlu dideklar bahwa kita punya ini, UGM punya ini, nggak perlu semacam itu, nggak perlu press release, tapi kita share, nanti orang lain membaca dan melihat apa yang kita kerjakan,
mereka terinspirasi dan mengulang untuk di lokalnya. Itu more than enough menurut saya. Jadi semacam itu. Nah, menariknya konsepnya nih ya, leave no one behind ya, gitu ya. Kalau saya lebih suka slogannya Liverpool ya, you never walk alone ya, kira-kira begitu. Nah, sama juga ke mahasiswa-mahasiswa Ilkom gitu ya. Kalau kalian lagi tersesat gitu ya, jangan pernah berpikir sendirian. Ada dosen-dosen, ada saya, ada lab gitu ya. You never walk alone. Jadi kalau ada masalah dengan skripsi, proposal, ya came to the lab and then kita bisa diskusi. Nah, kira-kira begitu. Itu yang penting. Teman-teman nanti bisa lihat ya, jadi macam-macam. Nah, ini juga sama ketika kita bicara problem understanding tadi atau business understanding, selalu pertanyaannya adalah finding the problem. Ini paling sulit memang. Jadi nyari rumusan masalah itu paling sulit ya, karena pertanyaannya bisa banyak. Bisa ada where, who, why, what, how, which, whom, when, ada di kepala kita semua. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah kata-kata kunci yang memang harus keluar di awal agar kemudian kita makin bisa mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang ada dalam lingkup yang akan kita kejar ini. Kira-kira begitu. Contoh ya, ini contohnya. Kalau kita bicara di perkotaan, kita bicara smart city. Mereka membagi menjadi beberapa domain ya, ada smart government untuk tata kelola pemerintahan. Saya pikir masalahnya banyak ya. Dari apa namanya itu, dari corruption, dari penyelenggaraan pemerintahan yang nggak efektif. Kenapa ya nggak ada solusi yang bisa kita tawarkan untuk bisa solving the problem kan gitu. Kalau menurut saya sama seperti penyakit tadi ya, orang jadi pejabat itu kita bisa prediksi kok dia akan korupsi apa enggak, harusnya kan gitu. Jadi kita bisa lihat pakai parameter tertentu, harusnya gitu. Nah, ya semacam itu kan. Kemudian dia nanti kalau jadi pejabat itu bisa gimana gitu kan, bisa kelihatan. Pemerintah juga bisa misalnya menggunakan analisis data untuk memprediksi misalnya ini layanan untuk ke publik itu harusnya arahnya seperti apa, itu bisa kita kerjakan juga. Kemudian smart branding, bagaimana membawa citra perkotaan itu agar kemudian dikenal ke publik dengan baik gitu ya. Smart ekonomi, pemberdayaan perekonomian dan lain sebagainya, UMKM, macam smart living, kehidupan, society, komunikasi publik dan segala macam. Dan juga smart environment, jadi semacam itu. Nah, ini contoh-contoh saja ya, bagaimana kita melakukan itu. Contoh misalnya, kenapa kok kita dalam keseharian kita di pemerintahan itu selalu gontok-gontokan tentang peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena selama ini kita tidak pernah melakukan sebuah analisis, misalnya antar produk undang-undang, antar peraturan itu saling tumpang tindih apa enggak, saya kayak gitu. Nah, coba kalau kita kemudian kumpulkan tuh beberapa dokumen undang-undang, kemudian kita pakai text mining, kemudian kita cek similarity, nah, kita kemudian bisa menghitung tuh berapa skor tumpang tindihnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kan akan membantu agar kemudian peraturan kita tuh di Indonesia tuh nggak harus ribuan gitu ya. Ini kan masalah ya. Dalam konteks bukan konten ya, kalau kita bicara konteks omnibus law, sebenarnya idenya bagus. Jadi merampingkan atau mensederhanakan peraturan menjadi satu, jadi tidak nggak tumpang tindih. Nah, kalau konten saya nggak komentar ya, mungkin ada yang pro dan kontra. Tetapi intinya semacam itu. Tapi mungkin pendekatan cara untuk membangunnya itu bisa dibantu dengan analisis big data, sehingga nanti kita bisa prioritaskan mana isu yang harus diatur lebih dahulu, begitu dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan analisis kayak apa? Kita bisa korelasikan waktu penyusunan, topik, lingkup, dan lain sebagainya. Contoh yang kemarin keluar, mungkin teman-teman belum update rancangan undang-undang data pribadi. Nah, itu keluar, sudah dilegalkan. Nah, kita perlu mapping, itu ada overlap-nya nggak dengan undang-undang ITE, misalnya semacam itu. Nah, jadi kita bisa melakukan mapping. Nah, ini anak-anak ilmu kom harusnya bisa bikin analisis kayak gini kan, tinggal kita visualisasikan seperti yang di gambar kanan. Ini pernah saya kerjakan waktu kerjasama dengan teman di NTU, tapi untuk undang-undang di Singapura, gitu ya, di semacam itu. Menarik, dan sekarang dipakai oleh legislatif mereka. Dan kemudian kita bisa melihat, oh ternyata kalau saya search kemiskinan, berapa banyak peraturan yang mengatur itu. Jadi kalau misalnya angka kemiskinannya masih di situ-situ, berarti peraturannya yang gagal. Jadi kira-kira gitu, karena udah diatur banyak, tapi ternyata nggak mengangkat nilai kemiskinan, jadi semacam itu. Kemudian juga sama nih, public engagement, jadi gitu ya, melibatkan publik dalam proses demokrasi melalui media sosial. Kita tuh kan, kalau di Indonesia kan speak up kita itu kan terbatas ya menurut saya. Maksudnya speak up itu bukan protes ya. Kalau protes mungkin kalian bebas banget di Indonesia, pakai sosial media bebas ngomong apa saja. Tapi
kita punya aspirasi, itu kan akhirnya tertahan di partai politik gitu ya. Jadi ujung-ujungnya yang bisa ngusulin presiden kan wakil apa parpol gitu kan, istilahnya gitu. Ujung-ujungnya yang bisa menyuarakan ke pemerintahan parpol juga. Masuk kita harus apa namanya harus mengandalkan parpol. Kalau saya pribadi saya nggak ada parpol yang senang di Indonesia gitu ya. Semuanya itu something gitu ya menurut saya. Tapi kita butuh ini jalur independen gitu ya, yang lebih demokratis gitu ya. Karena ya pemerintah kita kemudian tidak menyediakan platform sosial media entah di Twitter atau di mana yang itu memang official publiknya itu bisa speak out gitu ya. Jadi ketika bisa speak out, pemerintah tinggal mining di situ, biar langsung gather isunya. Jadi udah nggak perlu mempercayakan pada apa lembaga-lembaga survei untuk menilai kinerja presiden misalnya semacam pakai big data aja, semacam itu. Jadi semacam itu menarik. Nah, sehingga kemudian pemerintah, parlemen punya sensor, early warning sistem terkait itu. Jadi ketika ada pembahasan undang-undang tertentu yang baru, kita udah bisa dengar nih riuh rendahnya sensor Twitternya. Nah, sehingga kemudian mereka lebih membuka telinga, mendengarkan masyarakat, sehingga hasil legislasinya itu menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Jangan kayak kemarin kan, kompor listrik, tapi kemudian dibatalkan. Kan gitu. Jadi semacam itu. Jadi akhirnya apa? Pemerintahan ini berjalan dengan aspek kepercayaan, drive by data. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ini loh, kadang kalau di pemerintahan itu mapping apa namanya ada pengambilan suara ya keputusan tertentu voting gitu kita nggak pernah tahu kan ini dia mewakili siapa gitu setuju di mana nggak pernah terbuka. Kenapa ya nggak terbuka ya kayak mereka sendiri itu yang tahu. Harusnya kan itu kita tahu wakil kita tuh milih mana gitu ya, milih voting kemana, setuju apa enggak. Jadi kan kira gitu. Nah, kalau harusnya gitu karena mereka wakil kita. Kalau enggak, wah sulit kita mengevaluasi kinerja mereka kan gitu. Contoh kayak gitu. Jadi saya pernah bantu salah satu startup di Jogja namanya Widya Analytic bikin social media analitik untuk masyarakat ya, baik menggunakan Twitter sama seperti tadi ya, mendengarkan noise atau isu yang berkembang di Twitter, kemudian kita capture momennya atau isunya sehingga nanti pada titik tertentu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, melihat respon, sentimen masyarakat, intinya menangkap aspirasi dengan jemput bola, misalnya kayak gitu. Ini juga pernah saya lakukan, jadi find the hotspot. Hotspot ini bukan internet ya, hotspot itu kerumunan isu. Jadi kayak Clue ya, mungkin pernah dengar aplikasi Clue. Kalau aplikasi Clue di Jakarta digunakan untuk melaporkan fasilitas publik yang tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau ini lebih kepada isu sosial. Oh di sana lagi ada protes pembangunan masjid, misalnya kayak gitu. Nanti ketangkep. Jalan berlubang juga boleh. Jadi semacam itu. Sehingga nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk laporan publik. Jadi semacam itu. Waktu itu berhasil tuh, kita bisa bikin kayak gitu, kita tandai, sehingga nanti kalau itu disampaikan kepada pemerintah daerah, mereka kemudian jadi punya kumpulan data mana yang desa atau wilayah yang dia itu perlu perhatian lebih. Yang merah ini berarti banyak laporan, ini berarti perlu kita prioritaskan, dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah ini yang keren ya, menurut saya Clue itu keren sekali. Ini awal-awal saya buat kayak gini, tiba-tiba muncul startup kayak gini. Nah, ini keren sekali menurut saya. Jadi semacam itu, dia lebih keren. Jadi kita juga bisa bikin ya nanti di project setelah UTS. Bisa monitoring macam-macam, gitu ya. Nah, kemudian untuk situasi emergency juga bisa menarik. Yang ini saya kerjakan juga yang di COVID-19 untuk Indonesia. Ada di covid19.gamabook.id. Ini pernah nongol di Kementerian BUMN sebagai dashboard nasional sebelum kita punya dashboard COVID yang sekarang. Ini juga sama, menggunakan konteks data mining tadi, jadi kita mengumpulkan bisnis, kita dengerin dulu business understanding-nya kayak apa, kemudian kita bikin sebuah model data collection, data extraction-nya dari berbagai macam sumber, kemudian nanti data bersihkan, data kita labeli, kita definisikan, jadi dataset itulah kemudian baru dianalitik. Nah, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail nanti setelah UTS ya, hanya untuk memberikan contoh. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan analisis 360 derajat untuk analisis mitigasi COVID-19 di Indonesia. Jadi semacam itu. Ini banyak nih implementasinya seluruh Indonesia, kemudian ada juga di beberapa kota. Nah, nanti di UTS, setelah UTS kita akan pakai project ini. Teman-teman akan saya tanda kutip, saya rekrut jadi tim saya.
bergabung di gerakan respon COVID Indonesia, kita akan coba bikin yang namanya pendekatan knowledge management dengan big data untuk COVID-19 untuk Indonesia. Jadi ini next level of data analytics, kira-kira gitu. Nanti bagaimana skenario-nya, tenang, nanti setelah UTS saja kita jelaskan ya. Ini contohnya yang existing, kita sampai bisa bikin beberapa tampilan analitik bermacam-macam, ada yang level nasional, ada yang level kota, kabupaten, ada yang di shelter, dan ada yang di situation dashboard atau situasi emergency. Jadi banyak sekali tuh knowledge yang bisa kita keluarkan. Jadi dengan sumber data yang tadi, dataset yang tunggal tadi, di semacam itu. Ini yang G-Connect nanti saya akan jelaskan di next saja ya. Ini sama, ini sebenarnya kita bikin peralatan IoT, pasang di lokasi bencana, merekam gerakan tanah, kemudian bisa menampilkan data analitik juga untuk keperluan mitigasi COVID-19. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contoh-contoh saja, sekilas, agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan bayangan kenapa proses tadi workflow data mining-nya menjadi sangat penting. Kira-kira begitu. Oke, itu yang poin kedua.